welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di Waktuku Bercerita. Oke, Waktuku Bercerita kali ini mau menjelaskan tentang situs pencarian kos. Salah satu situs pencarian kos yang namanya itu Mami Kos. Mungkin kalian udah pernah denger juga, dan aku sering beberapa kali mention di video-video sebelumnya tentang kalau aku sering mencari kos itu di Mami Kos. Nah, salah satu followers di Instagram aku ada bertanya, apakah Mami Kos itu terpercaya, bisa dipercaya atau tidak? Yang harus aku sampaikan di sini adalah beberapa kali aku mencari kos itu melalui aplikasi tersebut, melalui aplikasi Mami Kos. Tapi apakah Mami Kos itu bisa dipercaya atau tidak, aku tidak tahu dan tidak bisa memberikan stempel atau pengakuan atau kesaksian atau whatever I say kalau Mami Kos itu bisa dipercaya. Jadi balik lagi itu tergantung propertinya, apakah itu memang bisa dipercaya atau tidak. Kan mungkin properti yang di sekitar sini bisa dipercaya, tapi yang di ujung berung sana nggak bisa. Nah itu kan balik lagi, aku nggak bisa memastikan semua satu persatu kalau itu bisa dipercaya atau tidak kan. Jadi yang aku bisa sampaikan adalah selama ini aku menggunakan aplikasi itu. Tapi kalau misalkan kalian tidak percaya atau tidak ini kayaknya too good to be true lah, jadi ya silahkan kalian untuk mencari aplikasi yang lain. Aku juga ada beberapa kali mention bukan aplikasi sih, cara lain untuk cari kos, terutama di daerah Bali dan Denpasar dan sekitarnya. Kalian mungkin bisa pakai yang Google kalian search penginapan. Nah itu biasanya ada kayak kos-kosan gitu, nanti dia ada muncul kos-kosan terdekat. Misalkan kalian nyari daerah Ubud, nah nanti itu kan kalau kalian klik Google di pencariannya itu dia akan muncul tuh peta di sekitar situ tuh, ada hotel, ada penginapan apa-apa aja. Nah itu kalian bisa klik satu-satu, terus nanti kalian ambil nomor teleponnya, kalian kontak sendiri satu-satu. Kalau emang kalian mau yang lebih terpercaya, mungkin bisa pakai cara itu gitu. Itu aja sih paling. Terus apa lagi ya? Oh ya, sewa kos Bali juga kayaknya www.sewakosbali, tapi itu tidak terlalu up to date datanya. Jadi mungkin yang bisa kalian dapat dari situ adalah nomor teleponnya aja. Nanti kalian kontak sendiri ke nomor telepon WA yang tercantum itu. Cuma ya daripada itu mendingan sekalian lewat Google ya kalau menurut aku. Cuma nggak ada salahnya juga dicoba gitu. Terus oh iya, terima kasih untuk yang udah subscribe. Followers aku udah 40. Nggak terlalu banyak, but it's okay. Aku sedang menikmati prosesnya. Ternyata ya untuk menjadi seseorang yang cukup dikenal itu butuh waktu, dan ya nggak sesimpel itu lah. Dan YouTube juga bukan sumber pencarian aku gitu, sumber mata pencarian aku enggak. Jadi ya seperti itu. Terus apa lagi ya, cari kerjaan sebelumnya juga udah aku sampaikan di video-video sebelumnya. Untuk mencari pekerjaan di Bali ya gampang-gampang susah lah, sama seperti di kota-kota lain. Terus apa lagi? Oh ya, besok aku mau ada perjalanan, aku besok mau ada pergi mendaki ke gunung, salah satu gunung di Bali. Cuma apakah aku akan bikin video atau enggak, kita akan lihat nanti. Kalau memang kondisi memungkinkan aku akan bikin video, kalau enggak ya udah gitu. I'm so sorry. Terus udah nggak ada informasi apa-apa. Hidup aku gini-gini aja.
cuma kerja, bangun, kerja, terus pulang kerja aku jalan kaki, pulang, mandi, makan, istirahat, terus belajar, terus tidur, ya gitu aja. Nggak ada rutinitas yang gimana-gimana, karena memang beberapa minggu ini aku memang tidak kemana-mana. Aku hanya fokus untuk ujian aku di akhir bulan ini. Doain ya teman-teman, semoga ujiannya kali ini berhasil, karena ini sudah menyita banyak sekali perhatian aku, banyak sekali waktu aku, banyak sekali uang yang aku keluarkan untuk ini juga. Jadi ya semoga kali ini lulus, amin. Terus oh iya, aku ada rencana kemarin mau beli rumah sebenarnya. Ya lagi lihat-lihat dan ada salah satu yang menarik, harganya juga oke. Itu di daerah Nusa Dua, cicilannya juga oke, tapi ternyata pas aku kontak orangnya udah habis. Maksudnya harga rumah yang aku pengen, yang harganya sesuai itu udah habis, adanya yang di atas itu, dan secara keuangan itu tidak masuk gitu. Jadi ya paling minggu depan, kalaupun emang pergi, aku akan pergi untuk cari-cari rumah lagi. Rencana itu besok minggu depan itu mau cari-cari daerah Tabanan. Kenapa daerah Tabanan? Karena harganya masih reasonable, masih sesuai sama kantong aku, itu lebih tepatnya daripada reasonable ya. Kenapa memutuskan untuk akhirnya ingin membeli tanah, membeli rumah di Bali? Karena aku nggak tahu secara pasti undang-undang yang barunya ya, atau peraturan yang barunya. Cuma sekilas dengar WNA, warga negara asing itu mau diperbolehkan untuk memiliki properti di Indonesia, tapi dengan minimum ada minimum harganya itu 5 miliar kalau aku nggak salah, dan maksimum luas tanahnya itu 2000 maksimum ya. Nah kalau misalkan dia memberikan dampak ekonomi yang baik, itu akan bisa di-adjust lagi. Nah cuma memberikan dampak ekonominya itu pengukurannya seperti apa juga aku kurang tahu. Nah jadinya kan kalau emang kita mau beli, kita sebagai lokal, gue sih lebih tepatnya, kalau emang mau punya properti ya mau nggak mau gue harus dari sekarang, sebelum memang peraturan itu disahkan atau dikeluarkan. Karena ketika peraturan itu disahkan atau dikeluarkan, berarti otomatis saingan kita yang mau beli properti ini bukan cuma warga negara lokal, bukan cuma lokal, tapi warga negara asing juga gitu. Jadi makanya gue udah mulai melirik, mulai cari-cari, lihat properti yang memang sesuai dengan kantong gue, bukan untuk sekarang tapi untuk masa depan gue. Kenapa seperti itu? Karena memang gue ada niatan juga untuk pensiun itu nanti di Bali gitu. Jadi memang mempersiapkan untuk pensiunnya. Selama emang belum pensiun ya, kalau emang gue punya duit yang rumah jadi, mungkin itu nanti akan dikontrakin. Tapi kalau misalkan duitnya memang nggak ketampung, mungkin sekarang cuma beli tanah doang, dan itu nanti entah disewain atau cuma diemin gitu aja, ya who knows, kita lihat nanti. Karena belum kepikiran juga sampai situ. Masih pikirin ngumpulin duitnya aja sama nyari-nyari tempatnya gitu. Apalagi informasinya. Terus gue langsung lihat apalagi di sekeliling gue informasi yang baru. Nggak ada sih. Oh ya, aku rencana mau buat video sama teman-teman aku. Kan di YouTube ini banyak nih yang suka tanya berapa sih biaya hidup tinggal di Bali, berapa sih biaya hidup tinggal di Bali. Nah permasalahannya adalah selama ini aku selalu menyampaikan dari sudut pandangku, dari apa yang aku keluarkan, dari versi aku. Nah tapi mungkin menurut aku kalian butuh comparison, kayak misalkan kalau dari teman-teman yang lain tuh seperti apa sih. Nah rencananya aku tuh pengen bikin video yang dimana aku collab sama teman-teman aku untuk membahas pengeluarannya dia selama mereka tinggal di Bali gitu. Dan semoga itu nanti menjadi insight juga untuk kalian yang memang ada rencana untuk pindah ke Bali, untuk stay di Bali gitu. Cuma kapan videonya dibuat, ditungguin aja. Kalau waktunya cocok pasti akan dibuat. Cuma udah ada kepikiran buat itu sih. Itu aja, sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di waktu bercerita selanjutnya.
Oke, bye bye.